Pemirsa masih di iNews yang bersama saya Rosalin Cio. Pemirsa, ada yang menarik saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara halal bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jakarta kemarin sore. Prabowo duduk berdampingan dengan Tri Sutrisno yang saat ini sedang disorot karena menandatangani petisi mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara halal bihalal Purnawirawan Angkatan Darat di Jakarta Selasa sore. Di acara, Prabowo duduk bersebelahan dengan mantan Wakil Presiden yang juga Purnawirawan Angkatan Darat, Tri Sutrisno. Saat lagu Bagimu Negeri berkumandang, Prabowo dan Tri Sutrisno nampak kompak berdiri bersebelahan. Bahkan usai bersenandung himne Taruna di atas panggung, Presiden Prabowo menyempatkan hormat ke Tri Sutrisno sebelum meninggalkan ruangan. Nama Tri Sutrisno saat ini menjadi sorotan lantaran ikut tandangan petisi Purnawirawan TNI mencopot Wapres Gibran. Dalam pidatonya, Presiden sempat menyebut nama Tri Sutrisno bersama dengan senior-senior lainnya di Angkatan Darat sebagai abang-abang yang membentuk pribadinya sampai saat ini. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh, ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini usulan Tri Sutrisno dan sejumlah purnawirawan sudah diterima Wiranto sebagai penasihat Presiden bidang politik dan keamanan, dan katanya sedang dipelajari Presiden Prabowo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili ikut berkomentar terkait dengan desain desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Menurut Aceh, desakan Purnawirawan tersebut tak perlu ditindaklanjuti. Aceh mengatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil pemilihan Presiden 2024. Maka dari itu Aceh menegaskan seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi negara. Selain itu, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lemhanas tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu. Nah itu tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan dari. Sementara pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan ikut menanggapi tuntutan penurunan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luhut dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran itu disebut kampungan. Apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah disebut-sebut mendukung 8 usulan Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan Wapres Gibran.
MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung bahasanya seperti itu? Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Baik. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari 1 orang masing-masing organisasi itu? Iya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh, yang satu belum datang, saya sudah harus ke sini. Pemirsa, Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah membantah klaim Letjen TNI Purnawirawan Soeharto. Sebelumnya di program Rakyat Bersuara iNews, Soeharto sempat menyebut MUI dan Muhammadiyah setuju dengan 8 poin usulan Forum Purnawirawan, termasuk pemakzulan Gibran. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Pemirsa, sempat mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kini Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hal ini dikarenakan diperintahkan Presiden Prabowo untuk tetap menjabat sebagai PCO. Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta pada hari Selasa. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Sebelumnya Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui pesan video yang diunggah di Instagram Total Politik. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang, bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton. Selain itu, surat pengunduran dirinya juga sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam kloter 20 tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada pagi tadi. Calon jemaah haji diantar oleh keluarga dan kerabat dekatnya. Sejumlah keluarga dan kerabat melepas keberangkatan calon jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sebanyak 442 jemaah calon langsung masuk ke dalam aula gedung Asrama Haji untuk menjalani pemeriksaan administrasi berupa pemeriksaan paspor, identitas diri, serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tanda bukti pelunasan biaya ibadah haji. Selain itu, calon jemaah haji juga menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum memasuki kamar masing-masing untuk istirahat dan menunggu jadwal keberangkatan. Calon jemaah akan diberangkatkan pada Kamis pukul 2 dini hari
menuju Bandara Soekarno-Hatta dan berangkat ke Tanah Suci pada Kamis pagi. Ya, untuk hari ini penyerahan SPMA, surat perintah masuk asrama, kemudian nanti ada mendapatkan kartu identitas, gelang identitas, juga living cost gitu. Dan insya Allah kita nanti berdasarkan arahan dari pimpinan lebih kurang jam 2 malam itu siap-siap untuk berangkat. Pemirsa, sejak awal kedatangan para jemaah calon haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi, petugas layanan konsumsi terus beroperasi. Selama di Madinah, jemaah akan mendapatkan 27 kali makan dengan menu bercita rasa Nusantara. Sejumlah petugas layanan konsumsi setiap sektor di daerah kerja Madinah telah beroperasi melayani para jemaah. Pendistribusian konsumsi melibatkan kepala rombongan yang bertugas mengambil makanan, buah, serta air minum. Setiap harinya para jemaah calon haji mendapatkan 3 kali makan. Jika ditotal selama berada di Madinah dalam kurun waktu 9 hari, jemaah akan mendapatkan jatah makan 27 kali. Petugas telah menyusun sejumlah menu bergizi, di mana menu yang dibagikan akan berbeda-beda dengan cita rasa Nusantara. Jemaah diimbau untuk tepat waktu mengkonsumsi makanan yang telah disajikan karena terdapat batas waktu tertera di depan kemasan. Pemirsa, ribuan jemaah calon haji dari sejumlah embarkasi telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka telah disebar di sejumlah hotel yang terdapat di wilayah Markaziyah atau kawasan Masjid Nabawi. Dan berikut laporan jurnalis iNews Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia telah memadati Madinah, Arab Saudi, termasuk jemaah calon haji dari tanah air. Mereka memanfaatkan waktu untuk sholat berjamaah, beriktikaf, berzikir, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah di Masjid Nabawi. Meski hotel-hotel para jemaah calon haji Indonesia tak jauh dari Masjid Nabawi, cuaca yang menyelimuti Madinah perlu jadi perhatian jemaah. Pada siang hari, suhu di Madinah bisa mencapai 40 derajat Celcius ini, artinya kondisi kelembapan di Madinah cukup kering. Sehingga para jemaah pun diminta untuk mempersiapkan diri agar bisa menghindari paparan sinar matahari langsung, seperti menggunakan topi atau payung dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar hotel. Selain itu, jemaah juga diminta untuk beristirahat cukup dan menjaga kondisi kesehatan mengingat waktu puncak haji yang masih cukup lama. Saat berada di masjid kawasan Madinah, saya banyak sekali menemukan para jemaah yang tersesat. Dan ini banyak saya temukan jemaah lansia. Diimbau bagi jemaah untuk selalu mengalungkan identitas di badan dan membawa minimal kartu nama hotel tempat menginap. Jemaah juga harus memperhatikan nomor pintu saat memasuki kawasan Nabawi sebagai patokan hotel. Apabila tersesat, jemaah pun diminta tidak segan untuk bertanya kepada para petugas yang telah disiapkan di titik-titik kawasan Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, seorang penjual pentol keliling di Kabupaten Ngawi bisa menunaikan ibadah haji bersama istrinya tahun ini. Dengan didasari niat yang kuat, pasangan suami istri ini setiap hari menyisihkan sedikit dari hasil jualan. Seperti inilah keseharian Sumino, 50 tahun bersama istrinya Nur Hasanah, 56 tahun, warga Jogorogo, Ngawi, dengan dibantu anaknya membuat pentol. Usaha berjualan pentol sudah dilakukan sejak tahun 94 dengan berkeliling sekolah. Dan kini biasa berjualan dengan motor roda 3-nya di Jalan Raya Jogorogo. Akhirnya di tahun ini, Pak Sutri penjual pentol bisa berhaji. Bersama istri, setiap hari ia mulai menyisihkan sedikit uang hasil berdagang hingga di tahun 2012 ia mendaftar. Yang diikuti pendaftaran sang istri beberapa bulan ke depan. Sambil berjualan tiap hari, entah seberapa pun rezeki yang diberikan Allah, kita syukuri, alhamdulillah. Entah seberapa kita bisa menyisihkan, walaupun 1000 perak, insya Allah kami menyisihkan. Tapi alhamdulillah dengan niat yang bulat, tahun 2012 tepatnya bulan 5, tanggal 5 insya Allah, Allah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa daftar haji. Alhamdulillah.
Dengan itu saya syukur, Masya Allah. Data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, jumlah calon jemaah haji yang berangkat tahun ini sebanyak 473 jemaah yang akan diberangkatkan 17 Mei mendatang. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, perajin perhiasan berbahan model atau logam stainless di Jepara, Jawa Tengah mendapatkan berkah saat musim haji. Perajin mendapatkan pesanan 221.000 gelang haji sebagai penanda identitas jemaah haji seluruh Indonesia. Musim haji menjadi berkah bagi Subandi, perajin perhiasan berbahan logam stainless asal desa Bakalan, Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Pria 55 tahun ini dipercaya oleh Kementerian Agama dalam memproduksi gelang haji. Jumlah gelang haji yang diproduksi mencapai 221.000 sesuai jumlah jemaah haji reguler maupun jemaah haji plus. Gelang haji akan dikirim ke 20 embarkasi di Indonesia. Pembuatan gelang haji berlangsung selama 2 bulan, melibatkan tenaga kerja di sekitar rumah Subandi. Gelang haji dibuat dari stainless produksi Jepang. Ringan, bahan jenis ini memiliki kelebihan tidak berkarat, tidak menimbulkan alergi kepada pemakainya. Gelang haji bermanfaat bagi identitas diri dengan ditandai nomor paspor, kloter, maktab, serta bendera merah putih. Gelang haji akan dikenakan seluruh jemaah sebagai identitas diri, sehingga akan mudah dikenali ketika mengalami persoalan selama di Tanah Suci. Penggantinya paspor ya. Ya, memang ketika pakai gelang sangat berharga karena di sana saat tersesat dan sebagainya bisa ketahuan dari gelang tersebut. Apalagi ya ini enggak jangan sampai musibah datang. Gelang ini kalau tidak teridentifikasi bisa dibaca walaupun kebakar. Subandi dipercaya membuat gelang haji sejak tahun 2009 hingga sekarang karena dianggap mampu menjaga kualitas. Kepercayaan untuk membuat gelang haji. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.